Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM C0D02303. Saya dari kelas F Perpajakan angkatan 2023. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul dengan pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap berupa jasa produksi, kantin, gratifikasi, THR, bonus, dan premi. PPh pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan pegawai tetap termasuk gaji, tunjangan, bonus, dan imbalan lainnya. Selanjutnya, pengertian. Yang pertama, gaji dan upah, yaitu penghasilan teratur yang diterima pegawai setiap bulan. Selanjutnya ada bonus, yaitu pemberian tambahan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang bersifat tidak teratur dan dapat bervariasi. Yang ketiga ada kantin, yaitu imbalan atau bonus yang diberikan berdasarkan kinerja individu atau perusahaan, seringkali terkait dengan pencapaian tertentu. Selanjutnya ada tunjangan hari raya atau THR, yaitu pembayaran khusus yang biasanya diberikan menjelang hari besar keagamaan. Yang kelima ada gratifikasi, yaitu pemberian yang diterima pegawai yang dapat berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan dan harus dilaporkan. Dan yang terakhir ada premi, yaitu pembayaran tambahan yang mungkin diberikan sebagai insentif untuk mencapai target tertentu. Dasar hukum PPh. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang atau UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami 4 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 atau Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selain itu, pengaturan terbaru tentang pajak penghasilan juga terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Selanjutnya objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan dan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada subjek pajak, yaitu jenis PPh pajak 21 ini dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penjelasan definisi pajak penghasilan sebelumnya. Kategori subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 21. Agani Putra tidak kawin bekerja pada PT Arta Purna Sakti dengan memperoleh gaji sebesar 2 juta rupiah selama sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan, Agani menerima bonus sebesar 5 juta rupiah setiap bulannya. Agani membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp60.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus atau penghasilan selama setahun adalah gaji selama setahun, yaitu 12 dikalikan dengan 2 juta rupiah, maka didapatlah hasil sebesar 24 juta rupiah. Dengan bonus sebesar 5 juta rupiah, maka didapatlah penghasilan bruto selama setahun sebesar 29 juta rupiah. Dikurangkan dengan biaya pengurangan, yaitu yang pertama biaya jabatan sebesar 5% dari gaji pokok, yaitu 29 juta rupiah, maka didapatlah hasil 1.450.000 rupiah. Dengan maksimum diperkenankan yaitu Rp1.296.000. Selanjutnya,
Iuran pensiun selama setahun 12 dikalikan dengan Rp60.000, maka didapatlah hasil sebesar Rp720.000. Untuk biaya pengurang, jumlahnya semuanya adalah Rp2.016.000. Maka penghasilan neto selama setahun adalah Rp26.984.000 dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak itu sendiri sebesar Rp13.200.000. Maka didapatlah hasil PKP-nya atau penghasilan kena pajaknya sebesar Rp13.784.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikalikan dengan Rp13.784.000, maka didapatlah hasil sebesar Rp689.200. Untuk PPh pasal 21 atas gaji selama setahun, gaji selama setahun yaitu 12 dikalikan Rp2 juta sama dengan Rp24 juta, dikurangkan dengan biaya jabatan 5% dikalikan Rp24 juta sama dengan Rp1.200.000, dan uang pensiun selama setahun sebesar Rp720.000, yaitu dari 12 dikalikan Rp60.000. Maka biaya pengurangnya sebesar Rp1.920.000, maka didapatlah penghasilan neto selama setahun sebesar Rp22.080.000. Dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak untuk wajib pajak itu sendiri sebesar Rp13.200.000, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp8.880.000. Untuk menghitung PPh pasal 21 terutang, yaitu 5% dikalikan dengan Rp8.880.000, maka didapatlah hasil sebesar Rp444.000. Maka untuk menghitung PPh pasal 21 atas bonus, yaitu Rp689.200 dikurangkan dengan PPh pasal 21 atas gaji selama setahun sebesar Rp444.000, maka didapatlah hasil sebesar Rp245.200. Untuk kesimpulannya adalah mengenai pemotongan PPh pasal 21 untuk berbagai jenis penghasilan termasuk jasa produksi, tantim, gratifikasi, THR, bonus, dan premi mencakup berbagai poin penting, yaitu penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, semua penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap dan tidak tetap termasuk gaji bonus, tantim, dan gratifikasi dikenakan PPh pasal 21. Penghasilan ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam periode tertentu. Prosedur pemotongan dilakukan dengan cara menghitung penghasilan bruto, kemudian dikurangkan dengan biaya jabatan dan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP untuk menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Tarif yang berlaku kemudian ditetapkan pada PKP tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.